Oke, izin share screen ya. Oke, jadi pada webinar kali ini berjudul Predict the Future Time Series Analysis in R. Nah, kenapa hal ini merupakan hal yang penting? Karena salah satu dari tujuan dalam machine learning adalah untuk forecast atau memprediksi. Jadi dari beberapa tahapan ada salah satu jenis machine learning yang bertujuan untuk forecast atau untuk memprediksi kejadian di masa depan. Ada banyak sekali pendekatan dari forecasting ini, bisa menggunakan statistical modeling, bisa juga menggunakan machine learning, atau juga bahkan deep learning. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan dibahas adalah bentuk paling dasar, yaitu di statistical modeling. Dengan spesifik modelnya nanti kita akan membahas tentang ARIMA atau Autoregressive Integrated Moving Average. Oke, yang pertama kita masuk pada tahap pendahuluan. Jadi yang paling awal kita perlu bahas adalah kenapa kita perlu untuk belajar time series analysis atau analisis runtun waktu atau analisis deret waktu. Jadi kita setiap hari itu hidup dalam ruang dan waktu, sehingga kapanpun kita pergi, dimanapun kita pergi, kita akan selalu bertemu dengan waktu, dan kita tidak akan bisa dipisahkan oleh adanya waktu. Sehingga memang dalam kehidupan kita sehari-hari, kita pasti akan selalu dekat dengan yang namanya waktu. Dan waktu ini juga bisa memberikan kita insight untuk memprediksi suatu kejadian hal di masa depan, atau bisa juga untuk melihat pola-pola yang terjadi dalam runtun waktu tertentu. Oke. Nah, jadi data dari waktu itu apa sih? Atau time series data itu apa? Data dari waktu adalah data yang diamati berdasarkan urutan waktu dengan rentang yang sama. Bisa jam, hari, minggu, bulan, tahun, dan sebagainya. Tetapi hal yang perlu digarisbawahi adalah rentang yang sama. Jadi ketika rentangnya itu tidak sama, maka dia tidak termasuk data dari waktu. Maka nanti ketika kita mungkin mengenal adanya data yang tidak setiap hari, misalnya data kita harusnya harian, tapi tidak setiap hari ada datanya, misal data saham itu kan Sabtu dan Minggu biasanya tidak ada datanya, atau hari libur tidak ada datanya, maka itu tidak termasuk data deret waktu. Tetapi ketika memang itu diimputasi, maka dia termasuk data deret waktu. Yang jelas, hal yang perlu digarisbawahi adalah data deret waktu itu harus punya rentang yang sama. Bisa harian, atau mingguan, atau bulanan, tahunan, dan sebagainya. Misalkan data harian COVID-19 di Indonesia. Ini urutan waktunya itu berdasarkan hari dan rentangnya sama. Jadi setiap hari pasti akan diupdate data COVID-19 di Indonesia. Lalu data nilai tukar rupiah harian dia juga sama. Nah, ada banyak sekali implementasi dari data deret waktu. Salah satunya dari bidang kesehatan. Kita bisa lihat saat ini kita masih dalam masa COVID-19, walaupun saat ini alhamdulillah sudah mulai melandai, tetapi salah satu implementasi dari time series ini adalah kita bisa melihat pola tren data COVID-19. Selanjutnya kita juga bisa melihat pertumbuhan anak. Nah, jadi kita bisa melihat misal di umur 1 tahun dia sudah memiliki tinggi berapa, umur 2 tahun tingginya berapa, umur 3 tahun berapa, dan seterusnya. Itu juga merupakan salah satu implementasi dari data deret waktu di bidang kesehatan. Nah, selain bidang kesehatan, lalu ada juga di bidang ekonomi. Yang pertama bisa data keuangan. Data keuangan ini pasti jelas ya, misal ada data pendapatan suatu usaha UMKM setiap harinya dicatat, itu termasuk data dari waktu. Atau pencatatan tiap bulan, atau penutupan buku tiap tahun, itu juga merupakan salah satu implementasi dari data dari waktu. Bisa juga data stok barang, itu misal setiap hari dicatat barang yang masuk itu ada berapa, barang yang keluar ada berapa, dan dicatat setiap harinya, sehingga setiap hari kita punya data stok barang yang ada di warung atau usaha tersebut. Bisa juga data supply and demand,
Terus juga bisa data daya tukar nilai uang. Misal nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Terus setiap hari ada datanya, kita juga bisa melihat polanya. Misal ketika ada kejadian tertentu dia akan naik, ketika ada kejadian tertentu dia juga akan menurun. Nah, itu salah satu implementasi dari data deret waktu di bidang ekonomi. Nah, selanjutnya ada lagi data deret waktu di bidang klimatologi. Bisa juga kita melihat data curah hujan, atau data kecepatan angin, atau data tinggi muka air laut, itu juga bisa dilihat data deret waktunya, karena biasanya pencatatan dari BMKG itu bisa harian, mingguan, atau bulanan, atau bahkan tahunan. Biasanya kalau data curah hujan itu bisa harian, data kecepatan angin juga harian, data suhu itu harian. Lalu untuk tinggi muka air itu biasanya dihitung bisa bulanan atau tahunan oleh BMKG. Nah, itu juga merupakan salah satu implementasi dari data deret waktu di bidang klimatologi. Masih banyak lagi bidang-bidang yang lainnya yang menyangkut dengan data deret waktu, bisa ada bidang pertanian, bahkan bidang pemerintahan, itu juga termasuk dalam implementasi data deret waktu. Karena kembali lagi, di slide awal kita tidak bisa dipisahkan oleh waktu, sehingga setiap kita berjalan pasti akan berhubungan dengan data deret waktu. Nah, masuk pada materi yang kedua, karakteristik dan pola dari data deret waktu. Nah, yang pertama, secara garis besar, data deret waktu atau time series data itu bisa dibedakan menjadi dua, yaitu data yang stasioner dan juga data yang tidak stasioner. Data yang dikatakan stasioner adalah apabila data tersebut memiliki nilai tengah atau rataan atau rata-rata dan juga ragam, fluktuasinya itu konstan dari waktu ke waktu. Contoh yang ada di sebelah kiri ini, dia cenderung ada di titik 3 atau 4 ini. Jadi cenderung dia punya nilai tengah yang sama. Tidak ada hal yang sangat naik ataupun sangat turun. Dia cenderung konstan di satu titik yang sama. Untuk fluktuasinya juga dia cenderung sama. Ya memang tidak sangat persis sama, tetapi kurang lebihnya sama. Tidak ada data yang sangat memencil, tiba-tiba naik atau tiba-tiba turun. Nah, data ini menunjukkan adanya stasionaritas dari data. Nah, masuk pada data yang sebelah kanan, ini merupakan salah satu contoh data deret waktu yang tidak stasioner. Kenapa? Karena yang pertama, dia tidak memiliki nilai tengah atau rataan yang konstan. Jadi kalau dilihat dari sini ke sini nilai rataannya mungkin sekitar -5. Lalu ke sini mulai menurun jadi -10. Kalau ke sini naik lagi jadi 0. Terus di sini turun lagi jadi ke -25. Nah, karena dia punya nilai rataan yang tidak sama atau dia tidak konstan, cenderung menurun ya datanya, dan juga fluktuasinya itu tidak sama karena di sini fluktuasinya kecil, ini juga masih tergolong kecil. Nah, ketika di akhir dia turun sangat tajam. Sehingga bisa disimpulkan bahwa data ini merupakan data deret waktu yang tidak stasioner. Nah, apa sih fungsinya kita mengidentifikasi karakteristik dari data yang stasioner dan juga tidak stasioner? Nanti akan digunakan ketika kita sudah masuk ke pemodelan, yaitu pemodelan ARIMA. Ketika datanya itu stasioner, maka kita tidak perlu menambahkan kata I, tidak perlu menambahkan huruf I dalam pemodelannya. Jadi kita hanya menggunakan ARMA. Tapi ketika datanya tidak stasioner, kita perlu menambahkan I di situ. Jadi kita menjadi ARIMA dengan I-nya itu merupakan differencing. Nah, nanti kita juga akan membahas differencing ketika sudah masuk ke bagian di belakang tentang ARIMA. Nah, kita skip saja dulu, kita fokus ke bagian yang awal. Selanjutnya ada pola data. Jadi data time series ini memiliki beberapa jenis pola. Yang pertama adalah pola data horizontal. Jadi datanya itu cenderung konstan di satu rata-rata tertentu. Misal ada data penjualan yang konstan. Lalu bisa juga pola data musiman. Nah, terjadi kalau suatu deret waktu itu dipengaruhi oleh faktor musiman, misal kuartal bulan tertentu
tahun tertentu atau hari-hari pada minggu tertentu. Contohnya data produksi tanaman. Nah, produksi tanaman itu kalau misal di saat peralihan antara musim kemarau dan musim hujan atau saat paceklik itu cenderung produksinya akan menurun. Dan itu akan terulang setiap tahunnya. Atau bisa juga data diskon. Biasanya ada beberapa toko yang memberikan nilai diskon tinggi ketika dia di weekend. Atau bisa juga data data pemudik itu biasanya akan meningkat ketika ada Idul Fitri maupun ada Natal. Nah, jadi itu termasuk data musiman karena dia hanya meningkat atau menurun pada satu waktu tertentu lalu kembali lagi dan nanti ketika kembali ke musimnya dia akan meningkat atau menurun lagi. Nah, selanjutnya ada lagi pola data siklis. Jadi terjadi bila data itu dipengaruhi oleh fluktuasi ekonomi jangka panjang seperti yang berhubungan dengan siklus bisnis. Nah, contohnya adalah penjualan mobil. Terus yang terakhir ada selanjutnya ada pola data tren. Kalau tren ini sudah banyak dikenal ya. Jadi ada kenaikan atau penurunan secara jangka panjang dalam data. Contohnya adalah GNP atau Gross National Product. Itu biasanya setiap negara memiliki GNP yang meningkat setiap tahunnya. GDP juga biasanya akan meningkat setiap tahunnya. Atau mungkin kita bisa melihat tingkat pengangguran di negara maju biasanya akan cenderung menurun setiap tahunnya. Nah, pola data yang terakhir adalah pola gabungan. Jadi biasanya data di real life, di real data asli yang kita dapatkan itu tidak hanya mengandung satu pola data saja, tetapi dia bisa merupakan pola gabungan dari beberapa pola yang telah disebutkan sebelumnya. Nah, ini contoh dari pola data yang tadi. Ini kalau konstan, dia cenderung ada di suatu rataan tertentu. Dia tidak naik, tidak turun, tidak juga punya musiman tertentu. Nah, kalau misal yang tren itu ya pasti sudah dikenal ya, dia cenderung ada pola kenaikan atau penurunan. Di gambar ini ada pola peningkatan ya dari pola datanya. Lalu ini ada seasonal. Kalau seasonal ini dia cenderung naik dan menurun itu di waktu yang sama. Jadi misal di sini ini setelah titiknya 3 kali itu naik. Ini ada 1, 2, 3 terus naik. Terus turun lagi. Terus 1, 2, 3 naik lagi, lalu turun lagi. Naik lagi, turun lagi. Nah, biasanya dia akan cenderung ada di range yang sama. Jadi biasanya panjang dari seasonnya itu sama di sini. Seperti itu. Nah, seasonal itu bisa seasonal yang biasa dan seasonal yang bergabung dengan tren. Yang jelas itu termasuk seasonal. Lalu ini bentuknya siklik. Jadi ini mirip-mirip dengan seasonal tapi dia cenderung jangka panjang dan juga polanya itu ketinggiannya tidak sama. Kalau misal seasonal itu biasanya tingginya cenderung sama dan lebarnya juga sama. Kalau siklik itu dia lebarnya tidak sama. Kayak ini lebarnya besar, ini lebarnya agak kecil. Tapi nanti cenderung turun lagi. Terus seperti di siklus bisnis. Oke. Nah, mengenai ruang lingkup dari time series analysis, biasanya kita punya 3 ruang lingkup. Yang pertama ada pemulusan, yang kedua ada peramalan, dan yang ketiga ada pemodelan. Nah, pemulusan ini biasanya kita gunakan ketika memang data itu tidak mulus. Ya, data di real life memang tidak pernah mulus, pasti selalu ada fluktuasi dari data tersebut, sehingga kita perlu melakukan pemulusan dari data untuk mempermudah proses analisis kita. Nah, lalu untuk peramalan, nah di sini kita tujuan dari time series analysis biasanya memang akhirnya untuk meramal atau forecast atau predik kejadian di masa depan. Nah, untuk pemodelan ini merupakan salah satu cara untuk meramal sebenarnya. Jadi peramalan itu maksudnya bisa menggunakan cara yang pemodelan dan juga bisa juga yang non pemodelan. Nah,
Kalau peramalan yang pemodelan itu contohnya ada ARIMA, kalau yang machine learning itu ada LSTM, atau beberapa metode-metode lain. Sedangkan kalau pemodelan itu, yang non pemodelan itu bisa single exponential smoothing, double exponential smoothing, single moving average, dan double moving average. Itu bukan merupakan pemodelan. Oke, sekarang kita masuk ke proses peramalan. Di sini ada beberapa proses dari peramalan di data time series. Yang pertama kita harus menentukan problem definition dulu. Kita harus tahu masalah apa yang akan kita selesaikan, apa yang akan kita analisis. Nah, setelah kita tahu apa yang akan kita analisis, masalah apa yang akan kita selesaikan, kita bisa masuk ke data collection. Kita cari data yang sesuai dengan permasalahan tersebut. Setelah kita masuk ke data collection, kita bisa mulai menganalisis data. Sebenarnya data analisis ini bisa di breakdown lagi dari cycle machine learning. Itu kan ada data preprocessing, lalu juga ada modeling dan evaluation. Tapi secara umum itu merupakan data analisis. Nah, selanjutnya bisa masuk ke model selection and fitting. Jadi kita memilih model yang sesuai dengan data kita. Selanjutnya ada model validation. Kita validasi menggunakan beberapa ukuran. Bisa K-cross validation, atau kalau dalam time series ini kita mengukur akurasinya bisa menggunakan RMSE, MAPE, MAE, seperti itu. Lalu setelah kita sudah menentukan bahwa itu memang sudah valid, sudah oke, nah kita bisa masuk ke forecasting. Nah, setelah kita forecast, baru kita monitor forecast dari performance-nya. Seperti itu. Nah, kita masuk ke metode peramalan. Jadi yang pertama ada metode pemulusan atau smoothing. Ini juga bisa digunakan untuk meramalkan, tetapi cenderung untuk peramalan data yang jangkanya pendek. Jadi jangka pendek dan juga cenderung nanti hasilnya konstan. Yang pertama ada rata-rata bergerak tunggal atau single moving average. Nah ini metode pemulusan untuk data yang cenderung stasioner atau cenderung konstan. Lalu yang kedua ada rata-rata bergerak ganda atau double moving average. Ini untuk data berpola tren. Lalu yang ketiga ada pemulusan eksponensial tunggal atau single exponential smoothing. Untuk data yang stasioner ini sama dengan single moving average. Bedanya hanya dari formulanya saja, tapi tujuannya sama. Jadi nanti ketika kita masuk ke pemulusan, misal kita akan membandingkan beberapa metode, maka itu tergantung datanya. Bisa jadi di satu data yang lebih bagus itu single exponential smoothing, tapi di data lain itu yang lebih bagus adalah single moving average. Nah, selanjutnya ada pemulusan eksponensial ganda atau double exponential smoothing. Ini untuk data berpola tren, konsepnya sama seperti double moving average, hanya beda formulanya saja. Dan yang terakhir ada pemulusan metode winter atau hold winter. Ini untuk data yang ada faktor musimannya atau seasonal data. Nah, beberapa metode tersebut itu bukan merupakan modeling, belum masuk ke tahap modeling. Karena kita masih hanya menggunakan average, hanya menggunakan eksponensial, belum masuk ke modeling seperti yang akan kita bahas nanti. Nah, untuk yang modeling, salah satu metode pemodelannya adalah Box-Jenkins atau biasa kita sebut sebagai ARIMA, Autoregressive Integrated Moving Average. Nah, ini nanti akan kita bahas lebih detail di belakang, jadi kita sekarang skip dulu aja. Nah, kita udah masuk ke tahap pemodelan menggunakan ARIMA. Jadi model ARIMA dalam statistik itu seperti ini. Jadi ini adalah rumus ketika sebuah model itu termasuk dalam autoregressive integrated moving average. Nah, jadi ARIMA itu merupakan versi tidak stasionernya dari ARMA. Jadi ARMA itu kan gabungan dari AR dan juga MA. Jadi AR itu autoregressive, MA itu moving average, I-nya itu merupakan differencing-nya. Jadi nanti untuk ARMA sendiri itu parameternya ada P dan Q, sedangkan untuk ARIMA itu P, D, Q. Dengan P itu merupakan parameter dari AR, D itu merupakan differencing, dan juga Q-nya itu parameter dari MA. Nah, berikut ini merupakan formula dari ARIMA.
yang sebenarnya kita tidak perlu hafalkan. Kalau dalam prakteknya ya kita tidak perlu hafalkan karena nanti kita hanya akan menggunakan software untuk menganalisis datanya. Tapi secara umum model ARIMA itu seperti ini, YT sama dengan 1 ditambah V1, YT min 1 ditambah V2 min V1, YT min 2, ditambah V3 min V2, YT min 3, ditambah dan seterusnya, ditambah VP min VP min 1, YT min P, dikurangi VP YT min P min 1, ditambah ET atau errornya, dan dikurangi theta 1 ET min 1, dikurangi theta 2 ET min 2, dikurangi dan seterusnya, dikurangi theta Q ET min Q. Nah, yang di awal ini merupakan model dari AR, dan ketika sudah masuk yang ada theta-tetanya ini merupakan model dari MA. Jadi memang ini gabungan antara model AR dan juga model MA, tetapi untuk data yang tidak stasioner, karena kita perlu melakukan differencing. Untuk proses dari ARIMA sendiri, yang pertama, misal kita punya sebuah data training, kita memiliki sebuah data training. Nah, ketika kita sudah punya data training, kita perlu mengecek stasionaritas dari data. Nah, nanti untuk cara stasionaritasnya ada banyak cara, bisa melihat dari plot ACF PACF, bisa juga secara grafik melihat dari plot data time series-nya, atau ada uji formalnya. Nah, ketika dia stasioner dalam rataan dan ragam, ketika sudah stasioner maka kita bisa lanjut ke identifikasi model. Tetapi ketika memang dia tidak stasioner dalam rataan dan juga ragam, maka kita perlu masuk ke proses yang namanya differencing atau proses transformasi. Jadi ketika dia tidak stasioner dalam rataan, maka kita perlu melakukan proses yang namanya differencing. Nah, ketika kita datanya itu tidak stasioner dalam ragam, maka kita perlu melakukan transformasi. Biasanya transformasi yang digunakan adalah transformasi box-Cox. Nah, ketika misal kita sudah melakukan differencing, nah kita perlu mengecek lagi stasionaritas dari datanya. Ketika memang dia sudah stasioner, maka kita bisa masuk ke identifikasi model. Ketika memang belum, kita differencing lagi satu kali lagi. Jadi memang prosesnya itu seperti looping di sini, berputar di sini, sampai nantinya data sudah stasioner. Nah, misal data sudah stasioner, maka kita bisa masuk ke identifikasi model ARIMA-nya atau mengecek parameternya. Nah, tapi setelah kita mengidentifikasi modelnya, kita perlu mengecek asumsinya. Jadi, asumsi dari model ARIMA adalah normalitas residual atau normalitas sisaan dan juga kebebasan atau tidak terjadi autokorelasi. Itu merupakan asumsinya. Nah, setelah dicek asumsinya, jika memang asumsinya terpenuhi, maka kita bisa masuk ke tahap selanjutnya. Tetapi jika asumsinya tidak terpenuhi, maka kita balik lagi ke identifikasi model ARIMA yang di awal ini. Karena asumsinya tidak terpenuhi. Nah, kita ganti model yang lain. Karena ketika kita mengidentifikasi model ARIMA, kita tidak hanya mengidentifikasi satu model, tetapi kita memilih beberapa model-model tentatif dari model ARIMA tersebut. Sehingga ketika memang nanti ternyata asumsi dari normalitas dan juga kebebasan residualnya itu tidak terpenuhi, maka kita bisa langsung move ke model tentatif yang lain. Nah, misal asumsinya sudah terpenuhi semua, sisanya sudah menyebar normal dan juga tidak terjadi autokorelasi pada data, maka kita bisa lanjut ke tahap overfitting. Overfitting ini merupakan pengecekan pada daerah-daerah di sekitarnya. Jadi misal model yang kita pilih adalah ARIMA 123, maka kita perlu mengecek yang ada di parameter yang di sekitarnya. Jadi kita bisa cek 223, ARIMA 223 atau ARIMA 124 seperti itu. Lalu kita bandingkan antara model ARIMA yang awal tadi dengan model hasil overfittingnya.
Biasanya perbandingan model ini dipilih berdasarkan AIC yang terkecil maupun parameter mana yang signifikan di antara yang lainnya. Nah, setelah kita sudah menemukan model yang terbaik, maka kita bisa melanjutkan ke tahap forecasting. Dan ini tujuan akhir dari proses ARIMA ini, yaitu untuk memprediksi atau memforecast dari tahapan ARIMA atau forecasting ini. Nah, tadi saya banyak menyebutkan ada kata stasionaritas. Nah, stasionaritas sebenarnya apa sih? Stasionaritas itu kan tadi di awal sudah dijelaskan bahwa dia datanya cenderung konstan dalam rataan dan ragamnya, fluktuasi dari datanya itu cenderung sama. Nah, pengecekan stasionaritas ini bisa dilakukan melalui pengecekan ACF jika memang ACF-nya itu plotnya itu menurun secara perlahan. Ini kan ACF-nya menurun secara perlahan ya. Nah, ini termasuk dalam data yang tidak stasioner. Tapi jika memang ACF-nya itu tidak menurun secara perlahan, jadi seperti ini, jadi atas terus langsung turun ke bawah, terus turun lagi, terus naik lagi, nah itu termasuk data yang stasioner. Nah, bagaimana untuk mengatasi ketidakstasioneran data? Itu ada namanya differencing. Nah, ini sebagai contoh, ini merupakan data monthly price of oil dari Januari 1986 sampai Januari 2006. Di sini dapat dilihat bahwa datanya tidak stasioner. Karena di akhir sempat ada peningkatan. Memang di awal cenderung ada konstan ya di awal, tetapi di akhir ada peningkatan sehingga jelas data ini merupakan data yang tidak stasioner. Ketika diplotkan ACF-nya itu akan seperti ini, menurun secara perlahan. Nah, ketika kita sudah masuk ke datanya sudah tidak stasioner, maka kita bisa melakukan differencing. Setelah di differencing, ternyata datanya sudah cenderung berada di satu titik di tengah ini, cenderung memiliki rataan di sekitar satu titik, misal ini di sekitar 0, dan juga fluktuasinya tuh cenderung sama. Walaupun di sini sebenarnya fluktuasinya ada yang tidak sama, ini mengindikasikan data tidak stasioner dalam ragam. Nah, ketika data tidak stasioner dalam ragam, itu kita perlu melakukan transformasi, misal transformasi box-box, seperti itu. Tapi ini sudah stasioner dalam rataan. Nah, tadi juga saya jelaskan penentuan parameter ARIMA. Nah, ada beberapa peraturan dalam penentuan parameter di ARIMA ini, yaitu bisa melalui ACF-PACF. Jadi ketika ACF-nya tail off, dan juga ketika ACF-nya tail off, PACF-nya cut off, maka dia masuk ke AR. Jika ACF-nya cut off, PACF-nya tail off, dia masuk ke MA. Atau jika ACF-nya tail off dan PACF-nya tail off itu masuk ke ARMA. Nah, maksud dari cut off dan juga tail off itu apa? Cut off itu berarti ACF-nya akan langsung turun. Setelah itu akan langsung turun, tidak turun secara perlahan. Sedangkan kalau tail off itu cenderung ada urutan ke belakangnya. Tidak perlahan tetapi ada urutannya. Nah, tetapi penentuan dengan ACF dan PACF ini cenderung sulit, sehingga nanti kita bisa menggunakan tools yang namanya EACF atau Extended ACF. Di sini kita bisa menentukan segitiga mana yang merupakan titik sudut dari segitiga ini. Jadi misal dari data ternyata bentuknya seperti ini, maka kita cari mana sih sudut segitiganya, berarti yang di sini ya. Nah, di sini adalah koordinatnya di bagian 1,1. Sehingga model yang terbentuk adalah ARMA 11. Nah, misal yang terbentuk itu segitiganya di sini, maka yang muncul adalah ARMA 22. Atau misalnya di atasnya di sini segitiganya. Di sebelahnya misal X di sini ya. Dan di sini di bawahnya juga X. Maka yang di sini kita bisa membuat model ARMA 12. Seperti itu. Nah, untuk residual diagnostik atau pengujian asumsi,
itu ada 2 langkah untuk pengujian asumsi normalitas. Yang pertama kita bisa melihat dari Kiki plot atau plot kuantil-kuantil, bisa juga dari uji formal. Nah, untuk Kiki plot sendiri, jika datanya itu mengikuti garis 45 derajat seperti ini contohnya, ini merupakan data yang menyebar normal atau residual yang menyebar normal. Karena dia sudah cenderung ada di garis 45 derajat. Tetapi yang di sini misal ini ada pencilannya. Ini yang berpotensi membuat residualnya itu tidak normal. Walaupun sepertinya ini masih cenderung normal ya. Tetapi kalau yang di bawah ini sepertinya dia tidak normal karena ada banyak yang tidak mengikuti 45 derajat meskipun yang di tengah-tengah ini sangat bagus ya mengikuti garisnya, tapi yang di sini ada pencilannya sehingga ini tidak normal. Nah, tetapi penentuan normalitas berdasarkan plot itu akan sangat subjektif berdasarkan sudut pandang dari orang. Mungkin ada orang yang berkata bahwa oh ini normal, ini sudah sesuai kok dengan 45 derajat dengan garisnya. Atau ada yang bilang, bahkan mungkin ada yang bilang ini ternyata tidak normal seperti itu. Makanya kita bisa menggunakan uji formal. Nah, uji formalnya ini bisa digunakan misal Kolmogorov-Smirnov, Shapiro-Wilk, Jarque-Bera, atau beberapa uji formal yang lain kayak Anderson-Darling, atau ya masih banyak lagi uji normalitas yang bisa digunakan untuk pengecekan normalitas dari residual. Nah, asumsi yang kedua adalah autokorelasi. Nah, untuk autokorelasi ini bisa digunakan L-Jung-Box test. Ini statistik ujinya. Sebenarnya nggak perlu dihafalkan karena nanti kita akan menggunakan software. Di akhir kita akan ada hands-on menggunakan software R. Yang penting kita tahu bahwa hipotesisnya H0 residual tidak saling berkorelasi atau tidak terjadi autokorelasi, dan H1 residual saling berkorelasi atau terjadi autokorelasi. Nah, tadi juga saya jelaskan mengenai overfitting. Overfitting itu apa sih? Jadi setelah nanti kita menentukan model awal, maka kita cek model lain yang dekat dengan model awal. Siapa tahu model yang kita pilih dalam overfitting itu memiliki akurasi yang lebih tinggi. Misal, di model awal kita sudah dapat ARIMA 111. Maka kita coba overfitting menjadi ARIMA 211 dan ARIMA 112. Siapa tahu AIC yang ARIMA 211 itu lebih kecil dari ARIMA 111. Nah, ini merupakan contoh dari overfitting. Di sini misal tadinya kita punya model AR1 dengan AIC-nya 216,15 dan kita overfitting ke AR2. Ternyata setelah overfitting AIC-nya justru malah meningkat jadi 217,84. Sehingga model yang kita pilih adalah model awal yang model AR1. Seperti itu. Dan overfitting ini merupakan hal yang sangat disarankan untuk dipilih karena sebenarnya model yang kita pilih itu bisa jadi memang dia hanya berlaku secara lokal. Jadi bisa saja yang ada di sebelahnya itu memiliki akurasi yang lebih tinggi dibandingkan model awal yang sudah kita buat. Nah, oke, kita sekarang masuk ke sesi hands-on. Nah, sesi hands-on ini adalah peramalan harga IHSG atau JKSE, Jakarta Composite Index, untuk data closing. Jadi memang data time series ini sangat erat untuk data ekonomi, terutama di data-data saham. Nah, untuk materinya dan juga sintaksnya bisa diakses di ipb.link/materi strip webinar strip time series, atau bisa juga melalui scan QR code berikut. Nah, sambil saya mempersiapkan sintaks yang akan di-share screen-nya. Oke, apakah sudah terlihat? Semoga sudah terlihat ya.
Oke, jika sudah terlihat, kita bisa mulai saja. Di sini kita bisa memasukkan beberapa library yang bisa kita gunakan untuk analisis deret waktu atau time series analysis. Ini ada library TTR, ATSA, TSA, Graphics, Test Series, Forecast, dan Excel ini merupakan library yang berguna untuk membaca data dari Excel. Kita bisa run aja. Kita hanya bisa buka datanya. Nah, kita read Excel dari data lokal di C, namanya JKSNU, dengan format filenya Excel. Kita tinggal run aja, namanya data. Dan nanti data yang akan kita pilih itu hanya data yang close. Dan mungkin kalau teman-teman penasaran, kita bisa cek view, atau kita bisa cek head data. Nah, di sini ada banyak sekali variabel. Ini ada date, ada open, high, low, close, adjusted close, dan volume. Nah, nanti yang kita pilih hanya yang close ini saja. Jadi kita bisa ubah datanya ke data $close. Nah, ketika di sini nanti dimasukkan ke have data, yang muncul hanya akan data yang close-nya aja. Ini contohnya. Nah, kita bisa saja kita harus mentransformasi data dari yang data frame biasa menjadi data frame time series. Nah, fungsinya yang bisa digunakan adalah data.ts. Ini nama datanya. Fungsinya itu pakai fungsi ts. Jadi ts dalam kurung data. Kita tinggal run aja. Lalu kita bisa membagi training dan testing. Nah, misal di sini kita bagi data training testingnya 80%, 20%. Karena ada seriesnya ada 170 data, maka data trainingnya itu ada dari 1 sampai 136. Dan data testingnya itu dari 137 hingga 170. Kita tinggal run aja data trainingnya. Dan jangan lupa juga kita harus convert datanya dari data frame biasa menuju ke data frame TS. Kita bisa lihat plot dari data train ya. Ini udah muncul, tapi kayaknya saya perlu ganti sharingnya ke entire screen ya. Oke, sudah terlihat ya. Nah, di sini sudah terlihat plot untuk data training. Plotnya seperti ini datanya. Lalu kita juga bisa melihat plot untuk data testing. Ini pakainya plot.ts ya untuk kita memplotkan data time series. Nah, hasilnya seperti ini. Ini untuk plot data testingnya. Nah, selanjutnya kita bisa mengecek nilai ACF dan juga menguji menggunakan uji ADF. Ini untuk mengidentifikasi stasionaritas dari data. Nah, yang pertama kita bisa melihat dari ACF-nya dulu. Nah, ini ACF-nya seperti ini. Dia terlihat tidak menurun secara perlahan ya. Dia terlihat menurun secara perlahan. Dia agak lama turunnya hingga ke sini. Sehingga mengindikasikan sepertinya dia datanya tidak stasioner. Karena kalau dari data train tadi, memang datanya cenderung tidak stasioner. Nah, kita bisa menggunakan uji formal, yaitu namanya uji ADF. ADF itu kepanjangan dari Augmented Decay Fuller. Nah, ini merupakan uji formal untuk mengidentifikasi adanya apakah data itu stasioner atau tidak. Nah, kita bisa cek menggunakan fungsi adf.test dan yang akan kita cek adalah data training tadi. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Bisa dilihat p-value-nya ada 0,69. Dia masih lebih dari alpha 0,05. Sehingga datanya memang tidak stasioner. Sehingga kita perlu melakukan differencing 1 kali.
Nah, untuk differencing ini kita bisa menggunakan fungsi diff dari data train.ts ini. Nah, differencesnya 1 karena kita differencing 1 kali dulu. Nah, kita coba train.diff. Lalu kita cek di plot.ts dan kita kasih poin juga. Ternyata hasil setelah differencingnya sudah seperti ini. Cenderung datanya sudah stasioner. Ini. Kita juga bisa melihat dari plot ACF-nya menggunakan fungsi ACF dan dapat terlihat dia sudah tidak menurun secara perlahan sehingga datanya sudah cenderung stasioner. Ketika datanya sudah stasioner, maka sudah siap untuk masuk ke identifikasi model ARIMA. Nah, tadi sudah saya sampaikan identifikasi model ARIMA itu bisa menggunakan ACF, PACF, dan juga EACF. Nah, misal kita lihat dulu yang ACF. Nah, untuk ACF ini sebenarnya dia tidak bisa ditentukan apakah dia cut off atau tail off karena tidak ada bar yang melebihi garis biru ini. Jadi kita sulit menentukannya. Nah, begitu juga dengan yang PACF ini. Ternyata di kasus ini tidak ada bar yang melebihi garis biru. Sehingga memang sulit untuk menentukan dia berapa parameter dalam arimanya. Tetapi untuk lebih memudahkan kita punya EACF ini untuk mempermudah pengecekan identifikasi model ARIMA. Nah, hasil EACF-nya itu menunjukkan seperti ini. Nah, di sini ada beberapa model tentatif yang bisa kita buat karena di sini ada segitiga di sini ya. Sudut segitiganya bisa ada di sini, bisa ada di sini, bisa ada di sini, bisa juga ada di sini. Nah, kalau di sini kan berarti ARIMA 010. Kalau di sini berarti ARIMA 111. Di sini juga bisa kita gunakan ARIMA 011. Di sini juga ARIMA 211, ARIMA 312. Sudah. Oke, jadi itu beberapa model tentatifnya. Setelah kita sudah mendapatkan model tentatifnya, maka kita bisa mengecek model terbaik mana dibandingkan dari beberapa model tersebut. Ini bisa kita lihat berdasarkan AIC. Model terbaik adalah model yang AIC-nya itu paling kecil dibandingkan dengan model-model lain. Nah, misal yang pertama, nah tadi kan kenapa tadi saya bilang ARIMA-nya itu ARIMA 010, ARIMA 011, tapi di sini kenapa ditulisnya adalah 000? Karena di sini data yang digunakan adalah data hasil differencing. Nah, differencing ini kan merupakan order dari si D ini yang di tengah. Jadi kalau misal datanya itu menggunakan data differencing, maka yang di sini adalah 0. Tapi kalau misal di sini menggunakan data awal, data training yang awal sebelum differencing, maka di sini bisa menggunakan 1. Jadi 010, 011, 111, dan seterusnya. Nah, kita bisa run aja. Ini. Nah, berdasarkan hasil ini dapat dilihat bahwa IC itu 1726,45 untuk yang ARIMA 010. Sedangkan untuk yang ARIMA 001 itu 1724,67. Dan seterusnya ini sudah saya catat semua AIC-nya. Ternyata AIC yang terkecil adalah yang ini, yang ARIMA 001. Sehingga ARIMA 011, maaf. Karena ini menggunakan data training yang sudah di differencing ya. Sehingga ini merupakan model terbaik sebelum kita masuk ke tahap overfitting. Nah, kita masuk ke tahap overfitting. Jadi dari mulai ARIMA 011, kita pindah, kita overfitting ke ARIMA 012. Jadi yang bagian sininya kita tambah 1. Lalu bisa juga menggunakan ARIMA 111. Jadi yang awal itu kita tambah 1. Nah, tinggal kita bandingkan saja. Ini yang ARIMA awal tadi, yang ARIMA 011. Lalu kita coba ke yang ARIMA 012. Nah, dia AIC-nya 1725,93.
Dan ternyata dia tidak signifikan, tidak ada yang signifikan di antara MA1 dan MA2-nya. Sedangkan model awal tadi dia signifikan MA1-nya karena ada bintangnya di sini, dia sudah signifikan. Dan juga AIC-nya tadi 1724. Nah, selanjutnya untuk ARIMA yang oh maaf ini salah ketik ya, harusnya 111. Hasilnya seperti ini. Ternyata tidak ada yang signifikan dan juga AIC-nya itu lebih besar. Sehingga karena hasil overfittingnya itu tidak ada yang signifikan dibandingkan dengan model awal, sehingga kita kembali ke model yang awal yang ini tadi, yang ARIMA 011. Itu model terbaik yang tadi. Nah, selanjutnya kita bisa masuk ke pengujian asumsi. Sebelum kita masuk ke pengujian asumsi, kita perlu membuat sisaannya atau errornya atau residualnya. Nah, kita bisa pakai fungsi residual dari mod ARIMA. Mod ARIMA ini merupakan model dari ARIMA tadi ini. Kalau kita bisa fitkan model ARIMA dengan model dugaannya, nah kita bisa mengecek diagnostik yang pertama normalitas. Kita bisa menggunakan Kiki plot. Nah, berdasarkan plot Kiki plot ini ternyata sepertinya datanya tidak normal ya, karena ada banyak data yang tidak sesuai dengan garis ini. Meskipun yang di tengah tuh cukup sesuai dengan garisnya, tapi yang di sini tuh agak jauh, sehingga sepertinya ini tidak normal. Nah, untuk lebih jelasnya, karena ini cukup subjektif ya penentuannya, kita bisa menggunakan uji Jarque-Bera. Tinggal masukkan aja jarque.bera.test. Dimasukkan, ternyata p-value itu sangat kecil, kurang dari 2,2 kali 10 pangkat min 16. Nah, untuk kasus normalitas ini, ketika p-value kurang dari 0,05, maka dia tolak H0, maka residualnya tidak menyebar normal, sehingga asumsi normalitas tidak terpenuhi. Nah, selanjutnya untuk uji kebebasan, kita bisa menggunakan ACF dan PACF dari sisaan, dari residual. Di sini ACF dan PACF-nya sulit untuk diketahui karena tidak ada garis yang di atas, tidak ada bar yang di atas garis biru seperti yang tadi di awal. Nah, sehingga kita bisa menggunakan uji L-Jang-Box di sini. Berdasarkan uji L-Jang-Box, ternyata p-value-nya sudah 0,8872. Dia lebih dari alfa 5%, atau terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa tidak terjadi autokorelasi. Sehingga untuk asumsi normalitas tidak terpenuhi, tetapi asumsi kebebasan atau autokorelasi terpenuhi. Nah, untuk asumsi normalitas yang tidak terpenuhi tadi, bisa kita akali dengan melakukan transformasi. Melakukan transformasi itu bisa menggunakan Box-Cox, atau bisa juga menggunakan pendekatan model lain seperti ArcGouge, atau bisa juga menggunakan model intervensi, karena tadi dapat lihat bahwa datanya itu cenderung ada intervensi dari terjadinya COVID-19. Nah, itu ada model-model lain yang memungkinkan untuk mengatasi adanya asumsi yang terlanggar ini. Nah, jadi tetapi ada beberapa sumber juga yang mengatakan bahwa dalam analisis data dari waktu ini, yang paling penting adalah uji kebebasan atau autokorelasi. Sedangkan uji normalitas, jika memang tidak memenuhi, maka kita bisa merujuk pada teorema limit pusat atau central limit theorem, sehingga ketika datanya sudah melebihi 25 atau 30, maka kita bisa menyimpulkan bahwa data tersebut menyebar normal. Nah, selanjutnya, karena tadi datanya ada 170 series ya, sudah lebih dari 30, meskipun dari pengujian tidak normal, tapi karena dia sudah melebihi 30, maka kita bisa mengasumsikan
data tersebut sudah normal. Nah, oke, kita bisa masuk ke ramalan. Oh, ini sebelumnya kita juga bisa mengecek asumsi tersebut dari plot ini ya. Ini standardized residual, ini adalah ACF, dan juga ini ada p-value dari Aljang box-nya. P-value-nya itu ada yang di titik-titik ini ya. Nah, ternyata di titik-titik ini semua p-value-nya itu sudah melebihi garis biru atau tak tolak nol atau tidak terjadi autokorelasi. Nah, selanjutnya kita bisa masuk ke ramalan. Ini merupakan langkah terakhir dari analisis data waktu. Nah, kita bisa menggunakan fungsi forecast. Ini menggunakan mode ARIMA. Ini merupakan model ARIMA yang di awal tadi. Hanya ini merupakan berapa jumlah ramalan yang akan kita gunakan. Misal kita akan meramal 5 hari ke depan. Nah, kita bisa run saja ramalannya. Lalu kita coba lihat plotnya. Ternyata berdasarkan plotnya ini cenderung akan ada penurunan lalu cenderung konstan ya selanjutnya. Nah, ini merupakan hasil peramalan dari ARIMA 011. Oke, untuk sesi hands-on-nya sampai di situ aja. Mungkin saya akan kembali share screen dari materi. Sesi hands-on sampai situ saja untuk R-nya. Mungkin jika ada teman-teman yang mau bertanya mengenai ARIMA atau mengenai time series, khususnya di statistical modeling untuk time series, mungkin bisa silakan bertanya. Bisa langsung unmute aja atau bertanya via kolom chat. Saya tunggu sampai 20 lebih 12. Halo Mas Oska. Ya, halo. Ini saya bertanya. Ya, Sebelumnya boleh. perkenalkan dulu, nama saya Rizky Dwi Aditya.
Saya sebagai backend engineer biasanya. Kemudian langsung tanya ke teknisnya aja sih Mas. Ini saya kan lagi belajar, masih awam tentang machine learning. Kemudian saya butuh untuk rekomendasi gitu. Nah, untuk pertanyaannya, apakah kan tadi kan pakai R ya, apakah kalau misal pakai suatu program jadi di mana user itu ngehit ke sana, jadi nggak perlu kita masuk inputin Excel kemudian kita program sendiri. Kalau misal dibuat dari triggernya dari user itu bisa nggak Mas? Jadi bisa real time gitu. Iya, oke. Ya, langsung saya jawab aja ya. Mungkin nanti Mas Rizky bisa koreksi kalau misal ada beberapa istilah yang saya kurang tepat dalam menjawabnya ya, karena memang saya tidak tidak menguasai tentang back end. Tetapi dari pengalaman saya, eh, kayaknya kita bisa connect datanya tuh ke API. Jadi misal kita biasanya kalau misal back end itu pakainya Python ya. Jadi Iya. bisa juga di coding pakai Python, terus nanti datanya biar nggak perlu masukin langsung Excel atau CSV, kita bisa connect ke API, jadi data yang ada di aplikasinya atau dari websitenya, dari database-nya, dikonekin aja ke sintaksnya. Jadi sintaksnya tinggal dimasukin ke codingan back-end-nya gitu. Kalau nggak salah itu bisa. Soalnya kemarin saya juga bareng sama back-end deploy sistem rekomendasi, itu datanya tuh langsung connect ke API-nya. Seperti itu Mas, kurang lebihnya. Jadi itu untuk sekali run Mas atau gimana? Apa bisa real time kayak misal tiap user akhirnya berbeda karena sesuai dengan kriteria usernya sendiri gitu sih. Kayaknya bisa otomatis sih dari yang saya tangkap dengan back-end. Cuman memang sintaksnya satu aja itu. Dan datanya di-connect ke API-nya. Oke, oke. Oke, nanti mungkin saya juga sambil belajar-belajar juga tentang back-end gimana ya. Karena saya awam tentang back-end. Nanti bisa coba belajar lagi dan kita bisa diskusi ke depannya mungkin. Oke, Mas Rizky ada yang mau ditanyain lagi? Atau teman-teman yang lain? Nanti dulu aja Mas sih. Oke. Mungkin teman-teman yang lain kalau misalnya ada yang mau bertanya, masih bisa bertanya, bisa lewat kolom chat atau bisa langsung unmute aja. Iya Mas, saya mau tanya lagi sih tentang itu. Iya, boleh, boleh. Ini kan terkait tentang big data ya, atau data yang besar gitu, yang dikonversi jadi input, kemudian diproses jadi output gitu kan. Iya. Nah, kemudian kalau misal itu datanya di run di server, apakah nggak berat Mas? Soalnya kalau misal 1000 data kan nggak masalah, apalagi di tiap
PC gitu. Tapi kalau misalnya di server kan 1000 data atau bahkan 1 juta data gitu kan, akhirnya server sendiri nggak mumpuni gitu kalau misal. Ya, oke. Kalau data yang di case tadi ini yang datanya masih kecil sih karena cuma 100 raw data. Tapi kalau memang case-nya big data, biasanya emang menyesuaikan server ya. Tapi kalau misal tools-nya untuk menyimpan datanya bisa pakai Hadoop. Terus streaming datanya bisa pakai Apache Spark. Nanti tinggal di-convert ke database yang ada di situ. Jadi kayak Hadoop, terus ada banyak sih untuk convert dari Hadoop ke server. Bisa ada yang live, maksudnya ada yang setiap saat itu langsung pindah, ada juga yang tiap berapa jam, tiap berapa menit gitu, ada toolsnya sendiri-sendiri. Nah, dari yang saya tahu sih, biasa kalau untuk pengolahan big data itu pakainya Hadoop ya, jadi nggak yang disimpan di server langsung gitu, karena biasanya nggak muat ya, itu terlalu besar. Oh gitu. Baik sih mas, sepertinya cukup sih. Ya, oke. Oke, kalau misal Mas Rizky udah nggak ada pertanyaan dan teman-teman juga sepertinya udah nggak ada pertanyaan, jadi kita cukupkan saja webinar kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berkenan hadir dan juga bertanya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan mungkin pertanyaannya mungkin tadi kurang bisa menjawab. Saya mohon maaf. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang sudah hadir dan juga aktif berpartisipasi dalam webinar kali ini. Ditunggu kehadirannya juga untuk webinar-webinar selanjutnya. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa live dari Zoom. Terima kasih teman-teman. Sama-sama mas, makasih kembali.